Oke guys, welcome back to The Trader's Note bersama gue Rangga Wardana. Oke, nah ini adalah video mapping forex ya, karena ini masih masuk di awal minggu kan, di hari Senin ya. Dan kita baru saja melewati liburan Idul Fitri ya. Saya mengucapkan selamat Idul Fitri buat semuanya dan mohon maaf lahir dan batin. So di hari Sabtu minggu kemarin yang harusnya gue bikin video analisa mapping forex, tapi karena masih dalam nuansa liburan, jadi gue bersantai-santai. Nah tapi ternyata banyak DM yang masuk ya ke Telegram, diantaranya untuk Bang nanya seperti itu, Bang gimana ini video analisanya ditunggu-tunggu. Nah oleh karena itu gue bikin di hari ini ya, hari Senin. Dan sebelum gue masuk ke dalam video analisa mapping forex di mana gue mempersiapkan untuk trading 1 minggu ke depan, sebelumnya gue akan bacakan dulu ya beberapa komentar dari kalian para subscribers yang ingin bertanya ya mengenai apapun, mengenai trading forex gitu ya. Silahkan kalian komen aja di bawah ya, gue akan bacakan sesekali seperti ini. Dan kita akan mulai masuk. Arkan Taufik ya, dia mengatakan seperti ini: paling risih kalau teman-teman bilang trading itu judi, padahal sudah dijelasin ada teknik analisanya. Ampun dah. Oke, I feel you ya, Mas Arkan Taufik nih. I feel you, dan nggak terlalu penting gitu ya apa yang orang lain bilang, apakah itu judi atau tidak, apakah itu spekulasi atau gimana. Karena pada dasarnya kalau yang namanya tradingnya di bidang apapun ya, mau trading saham, trading forex, trading cryptocurrency, itu sudah pasti ada unsur spekulasinya kalau kalian judulnya adalah trading, apalagi tradingnya dengan menggunakan hutang atau leverage atau margin. Nah di forex ini kita kan dipaksa tradingnya harus menggunakan leverage margin, sehingga memang spekulasinya tinggi gitu ya. Jadi wajar kalau banyak orang mengatakan bahwa ini judi. So menurut saya doesn't matter, yang penting kita lakukan dengan baik dan benar aja gitu. Oke, nextnya dari Yudhistira YT. Terima kasih Pak udah ngebimbing dari dulu. Tetap semangat ya Pak. Oke, thank you. Terima kasih atas supportnya. Oke, lanjut ya. Dari Kolemench Nauti. Calon guru gue, semoga gratisan aja udah bisa dikit. Ya nggak ada masalah gitu ya. Kalian kalau mau cari konten yang gratisan, tempatnya adalah di YouTube gitu ya. Karena di YouTube itu adalah salah satu platform untuk berbagi. Kita bisa berbagi apapun di YouTube ini, dan itu sangat bagus sekali. Gue juga melihat banyak sekali konten-konten yang bagus di YouTube channel. Oke. Lalu bawahnya lagi ya, dengan orang yang sama, Bang kalau belajar mulai dari mana? Oke, kalau belajar kalian bisa dari YouTube ya, dan kalian harus cari searching ya, mana yang menurut kalian bagus. Dan kalau kalian belajar dari YouTube saya, silakan masuk ke playlist ya. Kalian bisa di situ ada playlist belajar forex atau playlist yang bongkar teknik forex gitu ya. Bedanya apa? Bedanya kalau belajar forex itu gue bahas dari sebuah teori gitu ya. Tapi kalau si bongkar teknik forex ini gue belajar dari aplikasi. Jadi apa yang telah kita lakukan, kita dan beberapa member VIP channel trading kan, dan kita bahas di bongkar teknik forex itu. Jadi langsung masuk ke teknik entry. Oke, lanjut ya. Dari Arkan Taufik lagi nih. Oke, mantap Bang, sangat mengedukasi. Ingin rasanya subscribe berkali-kali. Oke, thank you. Lalu lanjutnya dari Bayu Palguna. Pak, tolong bikin video tentang reaksi harga di key level. Saya kurang paham reaksi yang seperti apa yang benar-benar high probability. Oke, itu cara entry ya. Cara entry itu berbagai macam. Ada chart pattern, ada candlestick pattern, dan sebagainya gitu ya. Nah, gue akan bahas di sini ya. Nanti gue akan bahas di video salah satu teknik entry yang bagus apa diantaranya adalah mengkombinasikan antara hammer ya. Jadi hammer tuh ada seperti pin bar seperti itu, tapi dikombinasikan dengan yang namanya false break. Gue akan bahas ini nanti di chart ya. Oke. Lalu lanjutnya lagi dari Hana Permana. Makasih Bang, XAU cuan lagi. Ini 3 days ago ya. Semoga keluarga Abang disehatkan selalu, ilmunya mantap banget. Amin. Plus no skip iklan. Sebenarnya ada kok iklan. Gitu ya. Salah satu keunggulan dari kita bikin konten di YouTube adalah setelah kita bikin cukup banyak dan kita view-nya cukup banyak, kita bisa lakukan yang namanya monetisasi gitu ya. Jadi kita bisa pasang iklan, dan ini salah satunya gitu ya. Salah satu sumber income adalah dari iklan yang masuk, meskipun nggak terlalu banyak. Oke, nextnya dari Bayu Palguna. Biaya untuk VIP channelnya berapa ya Pak? Itu biaya per tahun ya. Kalau kalian ikut yang per bulan 129.000 per bulan, hanya signal doang. Tapi ikut yang join 1 tahun itu langsung dapat semuanya ya. Selain signal, kalian juga bisa dapetin video e-course gitu, dan itu adalah step by step untuk belajarnya. Jadi saran saya ikut yang 1 tahun, selain lebih murah tapi juga bisa dapat ilmunya. Oke. Next dari UDPM. Saya udah 11 tahun di forex, udah paham materi ini katanya. Tapi sangat jarang orang bisa membuat analisa secara terstruktur seperti ini, dari TF besar ke kecil. Mantap. Buat pemula yang diajarin adalah analisa terstruktur kali mungkin ya. Oke, thank you banget Mas Yudi PM.
Dan lanjutnya ini ada dari Muhammad Badarudin, mantap analisanya Bang. Evi Hosmin, terima kasih sangat berharga ini. Oke, terima kasih atas komen-komen yang udah masuk. So, sekarang gue akan masuk ke charting ya, dan gue juga akan bahas tadi mengenai reaksi harga yang bagus, salah satunya seperti apa, dan itu adalah mengkombinasikan antara false break dengan hammer candlestick pattern. So, stay tune, kita akan masuk ke grafik sebentar lagi. Oke guys, sekarang kita sudah mulai masuk ke chart ya, dan ini kan adalah video mapping forex, jadi gue akan bikin analisa di beberapa pair yang masuk di dalam watchlist pantauan gue. Tapi sebelum ke sana gue akan bikin dulu ya, tadi kan ada bertanya mengenai salah satu reaksi harga, dan gue ada menjelaskan kombinasi antara false break dengan hammer. Oke, so jadi yang pertama salah satunya adalah gini, misalkan ada sebuah resisten ya, resisten dari klasik seperti itu yang merupakan sebuah garis lurus. Di sini contoh misalkan saya bikin yang garis hijau di sini, lalu dia terjadi harga yang misalkan dia harga dari sini dia mulai jatuh dan dia naik-naik seperti ini ya, dan dia mulai bereaksi di level tersebut. Nah, yang saya tunggu adalah salah satunya membentuk sebuah hammer gitu ya. Jadi hammer itu adalah dia barnya kecil, dia membentuk ekor dengan kaki yang lebih panjang, dan ini harus spesifik ya, dan salah satunya saya lihat ya di beberapa para trader itu kurang spesifik dalam mendefinisikan sebuah pattern ya. Kalau saya mendefinisikannya adalah hammer adalah sebuah gerakan seperti ini di mana ekornya ini panjangnya paling tidak atau 3 kali daripada badannya. Jadi badannya ini itu membentuk sepertiga daripada si ekornya. Jadi kalau ekornya kurang panjang, maka itu tidak diklasifikasikan sebagai hammer. Ini adalah cara saya dalam melihat apakah dia bisa dikatakan sebagai hammer atau tidak. Oke, so jadi nomor satu adalah identifikasi hammernya. Jadi kurang lebih seperti ini, ekornya 3 kali lipat daripada badannya, dan badannya itu biasanya harus kecil ya. Dan dia kalau misalkan kita ingin carinya sell, maka hammer yang candlenya warna merah tentunya akan lebih bagus dibanding kalau hammer yang candlenya warna hijau. Nah, ini akan lebih bagus lagi ketika ini terjadi ya. Misalkan di sini dia ada sebuah resisten. Jadi ketika dia harga ke sini, dia nembus level resisten yang di sini, lalu dia membentuk hammer. Nah, ini dia seperti membentuk new high sedikit, lalu dia asumsinya dia akan jatuh. Inilah yang disebut dengan false break dicampur dengan atau dikombinasikan dengan yang namanya hammer candlestick pattern. Nah, cara entry-nya gimana? Ada dua cara entry ya. Kalau agresif, Anda langsung entry ketika candle market candlenya ganti ya. Jadi misalkan kita ini chart H1, ketika dia ganti candle langsung masuk entry sell. Atau yang kedua adalah ketika dia low-nya di sini ditembus. Jadi low dari hammernya ditembus ke bawah, di situ kita lakukan entry sell. Stop loss diletakkan di atas swing high, dikasih ruang sedikit, biasanya itu adalah sebesar ATR dari time frame yang bersangkutan ya. Ini kembali lagi ke cara trader dalam bagaimana dia backtesting terhadap hammer candlestick pattern tersebut. Oke, ini adalah salah satu caranya, masih banyak cara lain diantaranya adalah chart pattern ya. Misalnya double top, double bottom, atau seperti dia membentuk rising wedge dan seterusnya. Tentunya itu harus disesuaikan lagi dengan bagaimana cara entry di rising wedge, falling wedge, atau cara entry di double top dan double bottom. Dan itu merupakan style daripada trader masing-masing. Oke, nah gue akan masuk ke beberapa pair, dan di sini udah ada ya. Kita akan lihat dari gold terlebih dahulu. Yang gue lakukan itu selalu mengidentifikasi terlebih dahulu ya guys. Jadi nggak perlu langsung trading, kita identifikasi saja terlebih dahulu. Apa yang kita lakukan identifikasi adalah tren dan momentum. Oke, kita identifikasi tren dan momentumnya. Di sini gold itu trennya naik ya, di daily chart terlihat jelas. Dan ketika kemarin dia sudah koreksi ke sini dan dia mantul naik. So, kondisi saat ini dia masih dalam tren naik, tapi dia tidak ada support yang terdekat ya. Dan kemarin dia sudah mantul dari area support 1810, dia push naik ke atas. So, yang saya tunggu adalah tentunya kembali turun ya, untuk cari entry buy kembali. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ada area yang cukup bagus ya. Seandainya dia dikasih turun, maka itu akan cukup enak untuk ditradingkan buy ke atas kembali di gold ya. Nah, kalau dia nggak ada turun, karena misalkan momentumnya kuat untuk naik, biasanya saya akan turun ke H1. Oke, untuk saya melihat apakah dia membentuk flag pattern di sini. Jadi kalau misalkan trennya kuat, biasanya dia nggak bisa koreksi banyak ya. Nah, kalau dia flag pattern-nya itu bagus, maka ini juga bisa ditradingkan buy ke atas. Nah, terlihat di sini turunnya agak kuat ya.
Jadi sepertinya tidak membentuk flag pattern atau penan gitu ya. Penan itu segitiga kecil. Nah, jadi ini masih emerging, jadi kita tunggu aja apa yang terjadi. Kalau tidak ada bentuk flag atau penan, saya akan tunggu koreksinya di sini ya ke area bawah, dan saya akan entry buy di area bawah tersebut. Oke, lalu yang cukup bagus juga saya lihat di Euro USD. Nah, di Euro USD ini saya ada trading sell awalnya ya di hari ini, tapi ini udah berbalik jadi buy ya, karena nih mappingnya seperti ini sebentar. Oke, kita bikin mapping ya. Jadi ini di daily chart. Nah, kita melihat di sini dia sebenarnya pelan-pelan mulai trending ke atas ya. Kalau kita lihat dari Maret ya, ini dia trennya pelan-pelan naik ke atas. Nah, tapi kalau kita lihat dari chart sebelumnya, maka Anda akan melihat bahwa di sini ya, ketika dia tren naik di sini, oke, sebelumnya lalu dia drop di sini. Nah, ini merupakan level area yang menjadi kunci atau key level. Jadi 1.2140 hingga 2180 area resisten yang cukup kuat. Nah, that's why saya putuskan sell tadi pagi ya di Euro USD ya, tadi siang, ini kan hari Senin. Karena apa? Karena di sini dia membentuk double top ya. Double top, di sini dia udah mulai jatuh, dan ketika dia retrace balik ke sini, dia membentuk semacam reaksi harga di sini. Saya putuskan entry sell, dan ini kena stop loss, dan saya langsung balik menjadi buy gitu ya. Jadi saya posisinya lagi buy karena dia membentuk semacam cup and handle di sini ya. Sini cup and handle, kalau kalian lihat seperti ini, menjadi head and shoulders, dan harusnya ini cukup untuk mendongkrak harganya Euro USD untuk push naik ke atas, kurang lebih seperti itu. Dan targeting idealnya adalah kita ukur gerakan ini. Oke, kita copy ke atas ya. Jadi dia harusnya dia bisa kuat naik hingga ke level atas di sini 1.2230 hingga 1.2240 untuk Euro USD. Oke, lalu selanjutnya gue juga melihat ada beberapa yang cukup menarik, diantaranya adalah di pair yang New Zealand ya. Kita ada trading di GBP New Zealand, dan itu lagi dalam posisi buy. Saat ini udah berjalan kena TP1 dan harapannya bisa ke TP2, dan ini bahkan harusnya bisa push lanjut naik ke atas ya hingga ke 1.9700 di sini sebagai karena itu ada round number ya 1.9700. Kita identifikasi tren ya, kalian lihat di sini dia trending up, dia terkoreksi, dan ini adalah supportnya. Di sini pun dia cukup kuat bertahan ya. Jadi di level area bawah ini 1 2 3 push naik ke atas, dan di sini dia break resistennya. Oke. Di sini intinya adalah begini, ketika dia impulse dan dia break level resisten di sini, ketika terjadi koreksi, nah ini simple pattern ya, jadi impulse, correction, dan harusnya dia push lagi naik ke atas, impulse lagi. Nah, ini kalau untuk entry saat ini sudah agak telat ya, tapi paling enggak di sini saya jelaskan bahwa mappingnya itu arahnya ke atas, GBP New Zealand. Oke, nah bagaimana kalau telat ya? Apa yang bisa kita lakukan? Nah, inilah gunanya kalian memiliki sebuah teknik entry yang berbeda gitu ya. Jadi kalau kalian punya pandangan yang berbeda dengan sebuah indikator yang berbeda, kita bisa gunakan seperti ini contoh ya. Jadi kita pakai EMA 10 dan EMA 20 seperti ini. Oke. Dan kita pastikan EMA CD-nya ini tetap berada di atas level 0 ya, dan kalau seandainya ini terkoreksi sedikit ya ke level area 1.9520, nah itu bisa dijadikan sebuah trading plan lagi untuk lanjut naik ke atas, karena ini sebenarnya targetingnya itu masih cukup jauh ya. Dan ini misalkan saya delete dulu untuk positionnya, kita ganti menjadi Fibonacci ya untuk cari target idealnya, dan di sini saya akan tarik dari atas ke bawah. Oke. Dan ini level yang menjadi targeting adalah ideally ke sini ya. Nah, jadi 1.9730 hingga 1.9770. Saya akan TP duluan di sekitar 1.9700, kurang lebih seperti itu. Oke, nah selanjutnya kita akan melihat dari GBP USD ya. Gue nggak akan bahas terlalu banyak ya untuk minggu ini karena banyak pattern-pattern yang emerging gitu ya. Jadi banyak beberapa yang menarik, tapi banyak juga yang emerging. GBP USD gue bullish ya, di sini terlihat. Nah, tapi sayangnya GBP USD itu dia masih kepentok resisten di sini ya. Jadi kalau kita melihat dari
Oke, gue ulang dulu ya pakai chart yang lebih clean. EMA 50 doang di sini. Nah, di sini itu dia terjebak di antara support resistance ini nih. Jadi bawahnya itu 1.4000 ya, round number. Atasnya itu di 1.4147 dengan tren yang bullish. Jadi trennya cenderung bullish, dia terjebak-jebak seperti ini. Oke, nah apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa turun ke H4. Ya, kita bisa turun ke H4 dan terlihat di sini dia pelan-pelan naik. Sebelumnya dia membentuk semacam head and shoulder kecil di sini ya. Dia drop targetnya ke EMA 50 dan dia pelan-pelan mulai naik ke atas. Jadi ini nanggung posisinya dan kita bisa melihat dulu ya dengan sudut pandang yang sedikit berbeda di sini. Di sini terlihat trennya masih tetap terjaga dan kita bisa pasang garis trendline seperti ini ya. Nah, kita masukin ke H4. Ini masih di daily chart. Oke, dan selama ini EMA-nya masih bertahan, dia sebagai dynamic support dan resistance ya. Ini seharusnya masih bisa push lanjut naik ke atas ya untuk si GBP USD ya. Selama ini EMA-nya masih bertahan. Jadi salah satu trading plan-nya bisa dilakukan misalkan entry buy saat ini dan kita bisa pasang stop loss di di sini kita tarik deh dari bawah ke atas. Kita bisa pasang SL di bawah 78,6. Jadi seharusnya kalau dia masih bullish trend, harusnya dia dropnya nggak sampai di bawah 78,6. Dan kondisi saat ini itu masih 74 pips ya ke bawah. Jadi kalian cocokkan dengan risk profile kalian masing-masing. Kalian cocok nggak dengan pasang stop loss 75 pips gitu ya. Kalau tidak cocok, skip, cari yang lain. Oke, nah sekarang gua akan melihat di GBP Jepang Yen ya. GBP Jepang Yen kita akan lihat chartnya. Nah, oke, di sini juga terlihat dia masih bullish ya. Kita lihat dari daily chart trennya. Nah, dia masih bullish dan dia baru aja break resistance 153.2025 ya. Dan setelah dia break di sini di daily chart kita perhatikan ya, saya perhatikan dia terjadi inside bar, dia tembus ke atas lalu dia membentuk base atau dia sideway kecil gitu ya. Ini di daily chart. Kalau di H4 biasanya dia akan membentuk semacam segitiga kecil atau yang disebut dengan penan gitu ya. Nah, di sini penannya mulai kebentuk nih. Ini salah satu contoh penan, tapi dia tidak ideal ya, tidak begitu perfect, tapi paling tidak ini tetap merupakan sebuah penan. Nah, cara tradingnya adalah kita bisa trading ketika dia breakout level atasnya di sini. Jadi di sini ada level atasnya, oke, ketika dia break tembus kita bisa buy. Pastikan breaknya itu harus dilebihin 2-3 pips ya. Baru kita entry dan stop lossnya bisa diletakkan di bawah swing low di sini. Oke, jadi ini range-nya berapa nih? Range-nya adalah 75 pips kurang lebih dan targetnya jauh di atas karena kita lihat dulu dari weekly chart bagaimana pergerakan harganya, apakah di atas ini ada resisten yang menjadi target gitu ya. Dan terlihat di sini saya bikin resisten di sini ya. Nah, itu adalah resisten yang menjadi target idealnya dia. Kita ukur dulu. Jadi kita ukur dulu apakah ruang geraknya itu cukup banyak jika dibandingkan dengan risk-nya. Jadi trading itu kan merupakan sebuah risk and reward ya. Nah, di sini jadi terlihat bullish penan ini itu dalam rangka si GBP Jepang Yen itu dia untuk melaju ke atas sana. Oke, jadi kalau kita pasang entry misalnya contoh dan stop loss-nya di bawah sini ya 80 pips let's say. Kalau dia on the way ke target finalnya itu sekitar 120 pips. So antara risk to reward-nya masih bagus dan pattern-nya adalah pena. Oke. Nah, jadi kurang lebih itu saja ya video yang saya bikin untuk mapping forex kali ini, dan ini adalah sebuah dasar pemikiran bagi kalian terutama yang menunggu-nunggu dan mencari bagaimana cara saya untuk menghadapi market di minggu ini. Oke, sekian video hari ini. Semoga bisa membantu dalam trading Anda. Dan seperti biasa, plan your trade, trade your plan, be disciplined, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.